Kadangkala kita lupa akan alasan kita untuk bertualang. Ya, lensa terbaik adalah mata, kamera terbaik adalah otak kita. Jangan cuma foto yang tercipta, namun lupa untuk merangkai sebuah cerita. Karena dari situlah kebahagiaan itu akan datang, dan kita akan merasakan indahnya arti sebuah kebersamaan. Tidak terasa di tahun 2003 ini, dengan umur saya yang bertambah, ada timbul kini kembali melakukan beberapa hobi saya untuk ke gunung dan berkemah. Saya dengan beberapa sanak saudara berencana untuk mendatangi dua tempat yang berbeda dengan jangka waktu 3 hari. Ya, mungkin kebanyakan orang berkata suatu hal yang biasa atau hal yang aneh. Pukul 3 pagi di tanggal 21 April, saya pun tidak lupa untuk meminta izin ke istri dan meminta doanya. Juga yang akan menemani saya dalam pendakian ini, Doni Nenggolan, David Matanari, Higo Sigalingging, Alvan Purba, dan Felix Simbolon. Roda mobil pun berputar, dengan saya seorang sebagai pengemudinya. Kami pun berangkat dari Medan menuju Samosir. Tujuan kami pertama adalah ke Gunung Pusebuhit. Mungkin untuk kalangan orang di Sumatera Utara ya tidak asing untuk mendengar nama gunung ini. Tapi bagi beberapa orang di Pulau Sumatera atau juga yang menonton video ini, apa itu Pusebuhit? Dan kenapa disebut namanya Gunung Pusebuhit? Nanti akan saya jelaskan. Soalnya sangat disesalkan kalau tidak menikmati dan melihat keindahan alam di saat kami dalam perjalanan. Oke, pukul 11 kurang, kami pun tiba di sebuah tempat yang bernama Desa Limbong. Tepatnya di Gedung Pusat Informasi Kaldera Toba, di mana untuk melakukan registrasi. Setelah mobil pun terparkir manis dan prepare, kami pun memulai pendakian ini.
Informasi dan keterangan yang kami terima, ada 2 jalur yang bisa dilalui menuju Gunung Pusubut ini. Jalur Senja Mula-Mula dan jalur Si Tahu-Tahu. Dikarenakan saya dan Alvan Purba sudah kedua kalinya ke Gunung Pusubut ini, kami pun memutuskan melalui jalur Senja Mula-Mula saja. Ya, mungkin demi keselamatan. Yo, sap. Pukul 12.30. Lumayan gokil. Tadi ini pendakian yang kedua. Pertama di 2015. Ya kan Pon, kalau kau tahun 2000 berapa Pon? 17 bang. 2017. Iya. Oke. Terus yang lain belum pada pernah ya? Kita 2 ya. Oke. Dan jalurnya itu ya seperti ini. Yo. Total hari ini ada 6 orang yang lanjak. Oke. Stay tune terus, ikutin terus. Yuk. Pendakian Pusubut ini menjadi pendakian yang istimewa bagi kami orang Batak Toba, karena dalam kepercayaan suku kami, Gunung Pusubut lah yang menjadi tempat Tuhan menciptakan si Raja Batak pertama. Oh iya, sampai lupa mengenai tentang apa itu Pusubut dan kenapa disebut Gunung Pusubut. Akan saya coba jelaskan garis besarnya saja ya. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan. Jadi Pusubut adalah gunung yang disakralkan oleh masyarakat Batak yang dipercayai menjadi tempat pertamanya mula jadi Nabolon, artinya Tuhan Yang Maha Kuasa yang menciptakan si Raja Batak. Lalu kenapa disebut namanya Gunung Pusubut? Dalam bahasa Batak, Pusu itu adalah ujung dan Buit itu adalah gunung, yang berarti gunung yang tinggi atau gunung yang menjulang tinggi. Gunung Pusubut ini berada di ketinggian 1972 mdpl yang terletak di beberapa desa di Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kecamatan Pangruan, Samosir. Selama pendakian, matahari terasa sangat dekat dengan kami. Hingga kami pun beristirahat sejenak sambil bercanda gurau dan tidak memaksakan keegoan kami. Karena buat apa ada keegoan? Padahal manusia adalah makhluk sosial yang selalu butuh dengan manusia lain di sekelilingnya. Jadi lebih memperhatikan dan merenungi keadaan di sekitar dengan keadaan orang yang kurang dari kita. Jalur Pusubut ini serasa tidak ada yang berubah. Trek yang menikung dan jalan yang berbatuan, yang berbeda dengan gunung pada umumnya. Gunung yang memiliki tanda di setiap shelter atau pos, maka
Gunung Pusubui tidak memiliki sebagai pertanda bagi para pendaki. Setelah berpuluh-puluh menit berjalan, sekitar pukul 3 sore, akhirnya kami tiba di sebuah tempat yang bernama helipad tua yang sepertinya sudah lama tidak berfungsi. Dengan suasana kabut dan gerimis turun, mereka pun datang untuk menemani kami sambil beristirahat. Tak terasa suara di dalam perut menandakan kami sudah terlewatkan untuk makan siang. Ya, kami pun memutuskan untuk masak dengan stok logistik yang sudah tersedia. Parasit dalam masakannya. Wih, ada Pak PJ di sini. Lagi ngapain bang? Lagi mangalopa. Perencanaan setelah kondisi perut aman, kami pun berencana akan lanjut untuk sampai ke puncak dan mendirikan tenda nantinya di sana. Tetapi lagi-lagi kabut tebalnya dan hujan yang menemani kami terus dan waktu menunjukkan pukul 6 sore. Lagi-lagi dengan perencanaan, taman masakan harus diundur, ya demi keselamatan. Pagi dan cuaca cerah bersama dengan suhu udara yang dingin datang dan bersiap untuk menyambut kami ke puncak. Dengan berbekal teh susu panas, saya sendiri rela dan ikhlas untuk memberi kesempatan kepada beberapa saudara saya untuk naik ke puncak. Dikarenakan puncak Pusubui hanya berkisar 1 jam dari helipad. Tak apa-apa, saya juga butuh ketenangan dan saudara saya juga butuh pengalaman. Untuk beberapa dokumentasi selama mereka sampai ke puncak tetap akan saya tampilkan. Dia, Puri, dan
sampai puncak Subud. Area kemah. Sama itu martang. Setibanya mereka di puncak, sanak saudara saya tak lupa untuk mengabadikan foto dan menyempatkan berdoa. Karena memang sejatinya Gunung Pusubuit adalah destinasi pendakian dan tempat bagi peziarah suku Batak. Setelah pengalaman sanak saudara saya selesai, mereka pun kembali dan tak lupa mengucap syukur dengan keadaan mereka yang masih dalam keadaan baik-baik saja. Ya, walau mereka berkata sedikit kurang beruntung. Di puncak tertutup awan dan kabut. Tapi tak apa, bertanda Pusubuit ingin menyambut kami kembali. Jam semakin menyusuri dengan angka demi angkanya. Kami pun membuat sarapan, lalu membereskan semua perlengkapan tenda dan bergegas turun. Oke, balik. Ada kutipan cerita dari seseorang yang saat ini menjadi influencer saya, yaitu Bung Firsa. Dia berkata, setiap daerah memiliki kebudayaan, setiap orang memiliki kepercayaan. Kalau yang kita yakini berlainan, bukan berarti harus memaksakan. Toh, perbedaan diciptakan agar kita bisa berjalan berdampingan. Pusubuit memiliki kecantikan yang unik, semacam beberapa destinasi wisata dari berbeda, melebur menjadi satu. Pegunungan berbaris manis dari kejauhan, melatari Danau Toba yang sangat luas. Kabut perlahan tersibak seolah kemuning lagi pergi, tapi begitulah kehidupan. Yang terindah biasanya hanya mantap sejenak sebelum kita harus kembali pada dunia nyata. Dengan kondisi jalan yang tetap sama, kami pun memangkas jalur agar waktu yang ditempuh bisa lebih singkat. Hamparan bukit beserta Danau Toba nan indah dengan sorotan matahari siang yang menemani kami selama dalam perjalanan turun. Oke, hari ini Sabtu jam 1:10. Oke. Dan biasanya kalau tampak dari kejauhan mendengar suara kendaraan dan tempat untuk bersih-bersih, disitulah semua perjalanan telah berakhir. Tetapi kegiatan kami belum selesai. Masih ada destinasi yang akan kami kunjungi, yaitu Bukit Holbung.